Hari ini aku, Tifa, dan aku Laya kedatangan tamu yang sangat spesial nih, which is a very very empowering and talented woman. She is a managing partner, a director, and also a doctor in a young age, and also a mom of three. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh nih dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh dari Katina sendiri memperkenalkan lebih lanjut tentang Katina sendiri ya. Okay, thank you Raya and Diva. Such as an honor come to Hello. Yes, Hello podcast. Podcast. Okay. I think it was enough. Yeah, completely. I'm an academician and mompreneur. Oh, I would really like to introduce myself as a mompreneur because my main goals is being a good mom for sure. yeah, of course. But ya, saya adalah akademisi dan praktisi ya saat ini. Karena sebagai akademisi, tentunya saya sapa dulu juga mahasiswa dan mahasiswi serta dosen-dosen di Fakultas Hukum, Ibu Dekan, Megawati Bartos tentunya. Kemudian juga saya dosen di Pasca Sarjana juga di S2. Tentunya saya sapa Direktur Program Pasca, Prof. Faisal, dan juga rekan-rekan dosen dan semuanya. Tetapi saya juga seorang praktisi, karena saya adalah managing partner di Dr. Tina Amelia & Co. Selama ini berarti running 4 years ya, masih baru lah setelah saya lama di BUMN, di anak perusahaan, salah satu anak perusahaan Telkom Property gitu ya. Oke, and saya juga direktur di PT Kaya Ilmu Bermanfaat. Jadi PT Kaya Ilmu Bermanfaat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, boleh. Iklan ya. Nah, PT Kaya Ilmu Bermanfaat ini adalah PT yang bergerak di bidang lembaga riset, penerbitan. Nah, untuk saat ini buku-buku kita sudah eksis di Gramedia, termasuk bukunya Pak Ernie Sompi juga, gitu ya, teman di Hello, juga saya sapa Pak Dr. Boy nih yang sahabat setia, satu alumni dulu, and then pastinya buku-buku kita sudah eksis di Gramedia Marketplace and going to Amazon in English version. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Oke. Mungkin mau nanya deh, tadi kan dibilang nih masih awal untuk Dr. Tina Amelia Partners & Co. Itu tantangan awalnya apa waktu awal ngebangun itu sendiri? Oke, tantangan saat memulai menjadi entrepreneur ya, artinya memulai bisnis dan usaha sendiri yang sebelumnya biasanya mentalitinya adalah mentality pekerja gitu kan. Nah, tentunya memang ini menjadi satu hal yang perlu adaptasi ya, tetapi I have to asking to all the younger generation gitu ya. Banyak orang yang bilang bahwa generasi mungkin Tifa sama ini di Zoomer ya, Baby Z. No, we're Gen Z. Gen Z, yeah. You are in Gen Z, so yeah. Some people asking that Gen Z itu they don't like to dioperate gitu ya, atau mereka di direct gitu ya. Nah itu juga mungkin sebenarnya yang ada di saya, walaupun saya bukan Gen Z gitu ya, saya milenial karena I was born in 91 gitu. Tetapi kemudian setelah tantangan awalnya kembali tadi, saya memutuskan untuk jadi entrepreneur setelah saya merasa I have enough experience. That's very the important things. The first thing is I feel that I have enough experience. I have enough networking. So jadi kalau orang bilang pergi dari dunia nyaman jadi pegawai dan memulai entrepreneur, it's very a big mistake because ketika kita starting to be entrepreneur, actually tantangannya lebih besar. Yeah, Jadi, we have enough experience, enough networking, and enough knowledge to empowering and creating my business. Okay. Tadi kan kita ngomongin tentang Dr. Tina & Co. And you also have like this publishing agency gitu kan. Yeah. Boleh dijelasin nggak sih kalau Dr. Tina & Co. itu di bidang apa? Entrepreneur-nya. Oke, jadi memang saya ada punya 2 corporates yang at least very differences dari yang
Dr. Tina Amelia Co atau called DRTA, and PT Kaya Ilmu Bermanfaat, Yes. it's called KIB. KIB. So DRTA ini adalah perusahaan di bidang jasa hukum. Okay. So, kita sebagai consultant of law, kita juga memberikan legal opinion in law gitu kan. Jadi biasanya yang memakai jasa kita adalah perusahaan-perusahaan, lebih kepada company, baik itu BUMN ya, kita pegang beberapa gitu ya, ada beberapa yang kita tangani gitu ya. Jadi kita lebih ke litigasi dan non-litigasinya berupa legal opinion. So, output dari corporate itu adalah jasa, Okay. services. Yeah. Now very different when we talking about the KIB, gitu ya. KIB Because that adalah was like a publishing book. Publishing Yeah, book. So publishing we book. sell a book, we produce a book, ya. Even a book is any services juga di dalamnya, ada jasa juga karena kita juga sebagai lembaga riset gitu kan. Okay. So ya, tapi sangat berbeda. Jadi kalau DRTA ini pure jasa, so intouchable gitu ya. So people cannot see what the Works output, in the background. Yeah, where's the background. But di KIB orang akan lihat fisiknya berupa e-book, berupa buku atau audiobook. Jadi sangat berbeda gitu ya. Okay. Tapi basically itu memang very educational ya. Memang basic legal yang kuat menjadi fondasi, juga tentunya good services. Okay. In your young age of 29, right? You have achieved lots of things, especially being a doctor. I mean, getting a title of doctor itself in 29, and you have also like three kids, right? How do you manage to achieve all of that in such a short time? We say it's a short time because Yes. we're also in our 20s. We're in our early 20s. So very early. Very early. Like I'm so old. No, you're not. You're not. No, you're not. I mean, like with your achievement right now, that was like amazing because like there's so many people out there who reach like their PhD in a later age, and probably in their 40s or something like that. You are in like late 20s. You already have a PhD. You already is a very amazing mompreneur with like 3 kids. That's like a really amazing achievement. Like, how do you do that? Yeah. Okay, actually now I'm 33. Oh. Okay. Still early 30s. Still Okay. young. Maybe a good question, but I think there is no special with 27 got a PhD or doctoral program. Yeah. I think there is no special thing because my background it's I'm not. I'm not saying that I'm not a lucky one, but there is no privilege in my life. So yeah, when people asking to me what the recipe, there is nothing recipe because when people asking to me that to be success is choices, I don't have any choices accepted to be success. So ya simple thingsnya adalah kalau orang bilang sukses itu pilihan gitu ya, tapi bagi saya sukses itu keharusan. Because I don't have any, saya nggak punya banyak pilihan selain harus sukses gitu ya. Jadi ya saat itu yang saya pikirkan hanyalah how I can survive for the firstly myself and my family and anything. But the first thing is I have to success for myself. Okay. So it's your decision to do this because it's like being success is your only choice and you want that. Yeah. You want to achieve that because Must. It's a must. It's a must. It's a must. How can you be brave to step up and make, like, it's a big decision to, especially to be a director and like to make your own legal legal company. I mean, it's a very big thing. How do you manage it? How do you get that brave to even take that step? Okay. How I get a brave, maybe a simple things. When I'm still really a child, my mom very survived and my dad getting stroke and then just lying down in the bed and cannot do anything. So yeah, my mom always asks to me,
even you are a woman, Mhm. you have to survive because Sure. you never know when you getting married and you have maybe a success husband, but you don't know what will happen. Maybe your husband will be passed away. Sure. Maybe That's true. your husband maybe yeah, and anything else. So yeah, I'm just thinking that apapun itu we have to have skills to fight for survive. So be brave. Maybe my brave comes from my mom firstly, yeah. and then from the difficult situation Mhm. in under pressure. So my advice is it's only one. Don't ever think be a victim. Jangan pernah merasa menjadi korban of And for example, maybe we born in family yang tidak harmonis, Yeah. atau family kita bapak ibunya bercerai Yeah, atau yeah. meninggal dan lain sebagainya. Jangan pernah merasa menjadi korban, tapi dari kondisi yang ada kita berdamai dengan takdir yang kita punya dan just wake up. Mhm. Milikilah daya juang yang tinggi, kedisiplinan dan keberanian, sama yakin bahwa pasti Tuhan tolong kita. Benar. Udah itu aja. Pokoknya Benar-benar 3 hal. Kita miliki daya juang yang tinggi, disiplin gitu ya, dan percaya Tuhan pasti tolong kita. Itu aja. Oke, nih kakak kan super inspiratif ya. Maksudnya such a young age, you're a mom. Terus with that saying that you just said before, it was really nice and empowering for many women out there too. And I mean, you as a mompreneur and also being a mom, how do you balance that? Because like you have 3 kids and then you have 2 legal company. One is like publishing, the other one is a legal corporate. And how do you balance that out? I mean, it's not easy, especially for you and maybe another moms. And how do you do that to inspire the other? Yeah, the other moms and And maybe upcoming moms, the younger one, because like maybe we even know- us. Yeah. Okay, thank you. Such as a good question. A big counter, yeah, because I'm 7 month pregnancy. Yeah. About the balancing life, being a mompreneur, it's not easy. I have to ask, it's not easy. But I've got lucky. Why I say that I've got really lucky because membesarkan anak itu bukan tugas perempuan atau tugas ibu seorang diri. Benar. I've got lucky karena I have a supportive husband. Yeah, because I have a supportive husband. He's really supportive because selalu mensupport gitu ya. Artinya mensupport itu tidak menuntut banyak gitu ya, tetapi kita sama-sama bertumbuh. Because this is a little advice for the younger is when you want having marriage, you have to asking A to Z about the financial, about what's your plan next with your husband ya before having marriage, dengan calon sebelum having marriage. So I've got lucky because membesarkan anak bukan hanya tugas saya, tetapi artinya suami juga sangat ikut andil besar di dalamnya, baik secara waktu maupun perhatian ke anak-anak. Juga I have to say thank you because I have really a supportive mom and supportive mom-in-law gitu ya. Saya punya ibu dan punya mertua yang juga sangat supportive. Jadi ketika misalnya I have to go abroad or keluar kota gitu ya, mereka selalu ada di samping. Juga pasti it's kayaknya akan jadi nggak jujur kalau saya bilang nggak ada yang bantu saya, nggak mungkin gitu ya. Tapi saya punya babysitter atau ada orang yang membantu menjaga anak-anak juga yang sangat baik dan sudah lama bersama-sama gitu kan. Jadi saya bilang bagaimana cara balance-nya adalah ya mau tidak mau kita harus juga minta bantuan kepada orang sekitar. And then how to balancing-nya adalah we have to make a priority scale. Jadi kita harus punya skala priority gitu. Jadi ketika I always ask to my daughter because she's 7 years old and I
I always ask to her because mommy have to go out to career because this is I prove to you that I can do anything but I do it for you. So harus diberi pemahaman. Jadi jangan berbicara kepada anak kecil selayaknya berbicara dengan anak kecil. Tapi biarkan mereka memahami bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Jadi intinya terima kasih karena disupport oleh family, disupport juga oleh anak-anak, dan pastinya kalau sedang di rumah gitu ya, mungkin ada beberapa staff saya juga yang tahu kalau tidak harus keluar rumah. Jadi my office and my home is very I think 5 minutes lah, jaraknya sangat dekat. Jadi kalau tidak harus pergi ke office, saya tetap di rumah dan bekerja di rumah karena mungkin ada jeda 1 jam atau 2 jam bisa membersamai anak. Jadi ya yang pasti skala priority. Okay. It's amazing how you can maintain your schedule between your family, your company, and everything. I mean, to just like give everyone an example to give some quality time for your kids even when you have lots of work. Maybe I want to ask, sebelumnya kan kita udah lihat nih dari semua pekerjaan dan pendidikan yang ditempuh sama Kak Tina sendiri itu kan di bidang hukum. Kenapa sih sebenarnya tertarik sama bidang hukum sampai bisa berkembang segini besarnya? Sampai dokternya pun digelar bidang hukum ya? Betul. Memang S1, S2, S3 di bidang hukum, tapi saat ini sedang mengikuti 2 kuliah magister, yaitu magister manajemen, because I have a corporate or company, so I have to know how to manage about the tax, about the human resource development and anything else. So now I'm a student on magister management and as a student too in filsafat. Jadi mungkin kalau pertanyaannya kenapa hukum, sebenarnya nggak ada yang spesifik banget why gitu ya. But I think just because I like read a book and I'm growing up in a family yang suka nonton berita. Sesimpel itu sih gitu. Kayaknya selalu ada channel berita ya, kalau zaman saya kecil tuh pasti ada simpel cuma ada beberapa stasiun televisi yang setiap pagi mau berangkat sekolah pasti menayangkan berita gitu ya. Terus saya bilang kok kayaknya it's so many problems gitu ya. So hanya dari background yang sangat simpel, nggak ada juga yang kayak spesifik karena pengen jadi jaksa, hakim or anything else, because in my back family I'm the first to be a bachelor degree of law. So there is so inspiring. So inspiring, that's really amazing. Tapi also pengen nanya deh Kak, kan Kakak juga lagi jadi ngejalanin S2 lagi nih, emang suka belajar Kak? Jadi ceritanya mungkin agak lucu. Jadi beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya sapa juga ada teman alumni saya, teman dokter program namanya Dr. Hari Budi Artono, which is dia bekerja di pajak gitu ya, di Direktorat Pajak. Kemudian saya nulis bukunya beliau, judulnya Kecanduan Sekolah. Saya tuh sebel banget Pak sebetulnya pada waktu itu karena ini orang bisa sampai punya gelar 14 gitu ya. Ini ngapain aja, Bapak apa nih Pak? Jadi waktu saya interview gitu ya, karena saya menulis buku untuk beliau, terus akhirnya saya putuskan untuk namanya Kecanduan Sekolah gitu. Terus kayaknya saya ketularan gitu. Jadi I don't know why, I think every years that I graduate from my programs itu kayak I'm getting stress. Because saya merasa sekolah tuh kayak hiburan. Saya bisa ketemu banyak teman dan lain seterusnya. Jadi begitu nggak sekolah, lulus S3, lulus S2 stres. Terus saya bilang ke suami saya, gak stres gitu. Terus dia bilang, so what should I do? Just give me, berikan saya izin untuk sekolah lagi. Tapi sebenarnya memang itu sudah dibicarakan sebelumnya. Akhirnya sekolah lagi, oke, S3 happy, bla 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 gitu ya. Bertemu dengan teman, menambah networking. Begitu lulus S3, got stress again. Gitu kayak, what next? What next? Addicted, very addicted. Yeah. Maybe kayak sekolah tuh jadinya kayak tempat untuk ketemu juga ya, kayak tempat penghiburan. Iya. I mean, same. Same. Both. We like to go to
our class because we're fun. it's fun. Especially we like to draw together. Yes, true. Yeah, just because I'm entrepreneur. Entrepreneur should be meet every day. Mhm. Usahakan setiap hari ada bertemu 3 hal. Apakah itu orang baru, gitu Mhm. ya? Apakah itu kenalan baru, gitu ya? Orang atau kenalan, ataukah pengalaman baru, gitu kan? New experience atau bertemu di tempat yang baru. Jadi tidak hanya entrepreneur itu tidak hanya talking about money, tapi networking, rezeki dari networking itu adalah yang paling dekat. Jadi kalau nggak ketemu orang, terus gimana mau dapat rezeki dong? Iya betul. Benar. Emang perlu networking. Berarti Iya. kita suka kuliah tuh bener. Bagus. Bagus. Kita bawa benar. Bener. Kita heboh di kelas ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Networking. Networking. Oke. Nah, kan udah kuliah nih selama ini. Dari perkuliahan ini yang bisa ditangkap sampai bisa bikin company dan berani sendiri itu gimana? Soalnya kita yang ada di dunia kuliah sekarang itu kadang suka ngerasa kayak oke ini habis kuliah kita mau ngapain? Iya, Antara kita mungkin masuk ke company lain, mungkin jadi intern, sekarang kan pasti kepikirannya gitu. Tapi even to make our own company kan pasti mikir lagi. Iya. Jadi from all those experience in college, what made you Right now. that decision right now? The most my experience itu adalah satu hal. Jadi orang yang bisa lulus sampai S3 ternyata itu bukan orang yang hanya sekedar pintar, bukan yang benar-benar very smart gitu ya, tetapi adalah mereka yang punya ketahanan dan daya Yeah. juang yang tinggi gitu. Jadi kalau orang berdaya juang tinggi, maka akalnya pun akan banyak gitu loh. Oh saya punya kesulitan dengan dosen ini, berarti what's the problem solve gitu. Jadi dia akan memikirkan solvingnya. Dan orang-orang yang berdaya juang tinggi dan punya ketahanan kayak gini, dia jarang ngeluh gitu loh. Dan itu yang paling penting. Makanya kebiasaan untuk tidak mengeluh gitu ya, itu ternyata penting. Dan disiplin itu tadi. Kalau if you fail to plan, so you plan to fail kan gitu ya. Iya. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita berencana untuk gagal gitu kan. So itu menjadi penting teman-teman milikilah mimpi yang besar dan di breakdown menjadi sub-sub breakdown yang kecil. Oh saya mau jadi ini, misalnya 4 tahun lagi berarti saya harus lulus kuliah, misalnya kan gitu kan, masuk degree. Jadi selama 4 tahun ini apa yang harus saya lakukan, daily-nya apa? Kalau teman-teman baca 3 buku, so saya harus baca 2 kali lipat lebih banyak gitu ya. Jadi intinya sacrifice, harus berkorban gitu loh. Banyak. Jadi saya sih selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, betul presiden kita Jokowi dan presiden terpilih itu Prabowo, tetapi kita adalah apa yang kita consume, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan gitu kan. Karena sekarang ada smartphone gitu ya, jadi zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu ada orang pintar itu kayaknya wah gitu ya, tapi kalau zaman sekarang ada orang nggak pintar itu aneh gitu ya. Yeah. Even my mom itu kalau mau masak aja dia buka googling gitu kan, cari ide gitu. Jadi kalau misalnya suka makan, berarti jangan cuma suka makan tapi harus bisa menghasilkan makanan. Kalau suka membaca, jangan suka membaca tapi harus bisa menulis. Kalau suka make up, jangan cuma suka make up doang dong, berarti bisa jadi beauty blogger misalnya. Jadi you have to have a skill, apapun itu. Buat Nggak harus- ngembangin betul. lagi. Jadi harus punya skill yang bisa untuk fight for survive of life. Gitu sih. Amazing. Oke, Amazing. ngomongin nih tadi tentang suka menulis, kan berarti kakaknya punya karya ilmiah ya. Nah, yang salah satu yang aku pernah baca tuh juga yang rekonstruksi penegak hukum di Indonesia. Apa sih motivasinya untuk bikin karya ilmiah ini? Oke, untuk karya ilmiah tuh biasanya memang sekarang saya lebih linear ya. Memang biasanya di business of law gitu, karena memang banyak menangani corporate, kemudian memang ingin fokus di bisnis, di hukum bisnis gitu kan. Jadi memang kalau tadi based on satu-satu, tentu biasanya tinggal dilihat tulisan itu apakah jurnal, apakah buku. Biasanya kita
biasanya saya kemudian mengkorelasikan dengan tema yang sedang up to date atau menjadi pembicaraan publik gitu. Tapi biasanya setiap tulisan itu backgroundnya adalah dari adanya gap gitu ya antara dasolen dasen, artinya antara kenyataan teori dan kenyataan yang terjadi pasti seperti itu. Tapi untuk gaya penulisan mungkin saya punya ciri khas, saya suka banget melakukan comparative study of law gitu ya. Jadi melihat yang negara lain apakah mungkin di developing walaupun kita developing countries Sure, gitu ya, tapi saya sangat suka melihat developing countries atau negara yang sudah berkembang. Ada nggak possibility-nya untuk diterapkan di tempat kita? Karena sebenarnya Indonesia tuh sangat kaya gitu ya dari sumber daya manusia, dari sumber daya alam, meskipun ya untuk anak-anak Gen Z mungkin ya sebenarnya sekarang ada penjajahan jenis baru sih kalau menurut versi saya. Contohnya when you've got a scholarship abroad gitu ya, maybe in Japan, maybe on Europe or anything else gitu kan, mereka biasanya kasih agreement buat misalnya 2 tahun masa studi dan kalian harus mengabdi selama 4 tahun misalkan gitu. Terus akhirnya you are very comfortable in another country and never want back again in your country. Itu menurut saya adalah penjajahan jenis baru. Jadi berhati-hati dengan itu gitu ya, karena bangsa kita nih banyak banget anak-anak briliannya yang akhirnya nggak mau lagi balik ke Indonesia. Even I know, I know bahwa di sana salarinya lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi ya kita yang generation yang bisa membangun Indonesia. Iya, kalau misalnya semuanya pergi di luar kan nanti di sini nggak berkembang juga. Betul. Kita hanya akan berkembang terus tapi tidak pernah menjadi negara maju. Iya. Betul banget. I see that Kak Tina ini tuh banyak banget terlibat di bidang-bidang pendidikan ya. Salah satunya kan jadi dosen juga. Dan pastinya kan jadi dosen itu banyak mengulik hal-hal baru. Sebenarnya susah nggak sih Kak berkembang di era sekarang ini? Terutama kakak yang udah punya perusahaan sendiri dan kayak maksudnya it's a different era kan. Tantangannya apa aja? Tantangannya yang pertama beda zaman, beda cara hidup ya, pasti ya itu ya. Tetapi I always ask in my class that I'm not as your teacher, not as your lecturer, but I'm your friend. Jadi banyak orang yang berpikir ketika dosen mengajar maka dosen itu mengajarkan sesuatu kepada mahasiswanya, padahal yang lebih berharga adalah saya belajar dari perilaku mahasiswa-mahasiswa yang ada, karena dari perilaku itu saya akhirnya memahami bahwa beda generasi itu beda treatment. Karena saya juga punya anak gitu ya yang juga masih kecil, ini kan beda gitu caranya. Oh jadi ternyata kalau Gen Z misalnya mereka memang lebih smart gitu ya secara intelijensi, karena memang all the facility is completed. Fasilitasnya komplit gitu ya, terus mereka nggak bisa kena pressure karena mereka akan bilang, oh my god, there is something wrong with my I've got a mental illness because of my letter gitu ya, misalnya gitu ya. Nah dari situ kan kita juga pasti belajar. Justru sebenarnya dosen nih banyak belajar juga kepada mahasiswa tentang pola perilaku manusia, tentang bagaimana cara yang efektif gitu ya. Yang pasti dalam mengajar hal yang harus ada itu adalah satu, wisdom, kebijaksanaan untuk melihat bahwa generasi yang berbeda harus juga ditangani dengan treatment yang berbeda. Jadi emang kalau kayak gitu tuh dua arah ya sebenarnya. Mau jadi dosen pun harus belajar sama mahasiswanya, karena kan cara pikirnya juga pasti beda gitu kan, dan unik-unik. Dan kita juga sebagai mahasiswa juga pasti dapetin pelajaran dari dosennya udah pasti, karena mereka fokusnya di bidang itu apalagi. Berarti kata lain kalau dosen itu bisa dibilang kayak parenting juga ya Kak? Oh betul. And also a lot of people got a mistake yang menganggap bahwa parenting itu adalah cara membesarkan anak. Bukan. Namanya aja parenting. Sebenarnya how the parents gitu ya, bagaimana si parents ini atau orang tua ini bisa memaintain dirinya, emosinya untuk bisa mengajarkan sesuatu. Jadi going concernnya bukan kepada mengajarkannya, tetapi bagaimana kita manage ourselves.
gitu ya, karena maybe we found or we have to face of a big problem sometimes. Ada mahasiswa yang aneh-aneh gitu ya, misalnya ada seks bebas, ada narkoba dan seterusnya, kita nggak bisa judging gitu. Tapi kita harus ulik dulu apa nih backgroundnya apa. Misalnya contohnya sekarang banyak sekali mahasiswa yang menjadi penyuka sesama jenis, ternyata secara psikologi hukum misalnya seorang wanita yang menyukai wanita biasanya karena di keluarganya ada problem, dan misalnya ibunya melakukan satu kesalahan, maka bapaknya melakukan satu kesalahan, akhirnya dia membenci sosok laki-laki, akhirnya menjadi penyuka sesama jenis. Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Nah, hal-hal ini kan kita harus memahami betul psikologi hukum gitu ya. Artinya makanya belajar hukumnya adalah belajar sesuatu yang multidisipliner juga gitu. Artinya teman-teman yang ingin saya ajarkan adalah punya point of view yang banyak yuk, yang luas yuk, sehingga kita nggak merasa paling benar sendiri, nggak merasa paling pintar sendiri gitu, karena memang kita hidup di lingkungan yang pastinya setiap zaman punya fenomena. Your kids must have been so lucky. I mean, having a mom like you. You even understand your students as well. So It's a really amazing it's thing. really amazing. I would like to ask, untuk anak-anaknya Katina sendiri, berarti suka belajar juga dong ya? Secara mamanya kan. Betul, mau nanya dong kayak umur anak-anaknya yang paling tua 7 tahun tadi itu. Iya, 7 7 tahun. Kemudian yang kedua masih 20 bulan. Okay, still a baby. Yes, Cute. but I have keponakan, dua keponakan yang ada di rumah. Mereka satu kuliah, satu SMA kelas 3. Sekitar lah. Iya, Sekitar. Tapi emang, do you like pressure your kid? Not pressure sih, maksudnya menekankan anaknya untuk kayak, ayo di bidang pendidikan kan, sebagai ibunya nih gelarnya juga banyak. Kayak you are just like terserah nanti anaknya mau jadi apa, atau kayak mau in the same field mungkin because you have like a company. Honestly, I never wanna my daughter or my son itu nantinya bekerja di hukum. Actually, I always pray to God untuk tidak ya. Tetapi artinya, apakah saya mempressure? Ya, sepemahaman saya tidak mempressure, tetapi saya memberikan jadwal-jadwal untuk melatih kedisiplinan. Nah, dan itu ada balance. Jadi baik itu belajar maupun fisik itu dibalancekan. Karena juga saya juga punya suami saya pecinta basket ulung, fanatics basketball fans, and then basketball players too. So ya, kita punya sekolah basket untuk anak-anak kecil. Sebenarnya the main goalsnya adalah because I have a daughter and son, so and I don't wanna my child is growing up jadi generasi mageran. Jadi kalau di rumah saya tuh wajib semua orang tuh harus punya olahraga, even itu cuma jalan kaki, jogging, bersepeda, even I do golf too with my husband gitu. In my sociality, golf is very familiar sport games. So ya, pastinya intinya saya hanya mengarahkan, memberikan jadwal-jadwal, tapi memang ada jadwal yang pasti, yaitu seperti karena muslim ya, jadi pasti ada mengaji gitu ya, tetapi ada les-les gitu, tapi hanya mengarahkan. Tapi what they wanna be in the future, it's depend on them. Karena saya juga anak ya yang 7 tahun itu sekolah di sekolahan yang memang very supportive, bukan di sekolah yang mempelajari semua subjek gitu ya, tapi dari awal sudah ada tes IQ dan ada tes untuk hal yang mereka suka gitu. Jadi memang diarahkan. Jadi kalau saya berpikirnya, kalau anak nggak suka matematika misalnya gitu ya, saya nggak akan pressure dia untuk belajar matematika sampai stres, tapi dia pintarnya apa, dan itu yang akan digali lebih lanjut supaya itu menjadi profesi. Berarti dari minat dan bakat aja. Tapi is there any reason why you don't want your kids to be in the same in the law field? Law field. Is it stressful for you? So like
Yeah, no. Maybe memang agak lebih sedikit stressful ya di dunia hukum, terutama untuk perempuan. Yeah. Jadi mungkin kalau untuk perempuan, saya sih berharap mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih smoothly and gentle for my daughter. Tapi saya juga nggak bisa kemudian denial atau menolak ketika memang ternyata anak-anak saya juga menyukai bidang hukum gitu ya. Tetapi memang kalau untuk yang laki-laki sih it's okay lah. Tapi kalau untuk perempuan ya saya sih berharapnya ada pekerjaan yang lebih mungkin seperti dokter kecantikan gitu. Tapi ya itu pasti terlalu jauh lah. Intinya prinsipnya sebagai orang tua saya memfasilitasi saja, selebihnya nanti biar anak yang menentukan. Saya masih panjang gitu ya. It's very surprising to see you have a mindset yang berkembang banget Iya. gitu loh buat Ella sekarang. Kayak maksudnya untuk seorang ibu, kakak tuh bisa benar-benar menyatu gitu sama Iya. generasi kita gitu loh, bisa pikirannya Maksudnya luas banget. like you're such a supporting person for your kids, also for your students. Itu kayak a very amazing thing. Mungkin karena juga masih muda dan juga kayak gapnya jadinya nggak terlalu jauh ya kalau mungkin sama mahasiswanya. Terus juga kalau sama anaknya juga kan masih berkembang sama dia orang. Sebenarnya mahasiswaku tuh selalu takut kepadaku. Galak ya. Enggak juga sih. Cuman I don't know why. Katanya my face itu looks like. Oke, karena kita udah di penghujung acara nih. Boleh kali ya Kak dikasih closing statement untuk orang-orang atau perempuan muda yang di sana, or even like a mom who wanted to be like you. So you could To give be a career woman, Yes. to maybe have a work-life balance, such as you. Okay, don't you wanna be like me ya? You have to be more of me. Wow. Oke, mungkin closing statementnya yang pertama adalah pastinya never feel be a victim. Sekali lagi, jangan pernah merasa menjadi korban. Dari manapun kalian berada atau berasal, background seperti apapun, jangan pernah menjadi korban. Tapi berusahalah untuk mengendalikan situasi dan tidak hanyut, gitu ya. Jadi rangkullah takdir kalian dengan senang hati dan terimalah bahwa itu adalah bagian dari hidup kalian. Jadi jangan pernah merasa jadi korban. Itu yang paling penting dulu, mindset itu dulu. Kemudian yang kedua pastinya semua orang gitu ya, yang people say like kayak aku passionnya A, aku passionnya B, aku mau bekerja sesuai passion. Please, it's very hal yang sangat paling rendah gitu ya, bicara mau bekerja sesuai passion. Why? Karena even I like law misalnya, I like legal. Tidak semua pekerjaan di bidang hukum pasti saya suka. Misalnya mungkin saya suka secara public speakingnya gitu ya. Misalnya saya suka di pengadilan gitu ya, beracara. Tetapi mau tidak mau saya harus mengerjakan dokumen, saya harus baca dokumen, harus begadang dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kalian suka pun tidak mungkin benar-benar kalian sukai, tetapi memang kalian harus kerjakan itu dengan maksimal gitu ya. Jadi jangan pernah hidup serendah itu hanya bilang saya mau bekerja sesuai passion, karena pasti dalam pekerjaan itu banyak yang akan kalian tidak sukai. Kemudian yang ketiga, selalu sertakan disiplin dalam semua hal. Manajemen waktu itu penting banget gitu ya, dan tentunya jangan pernah individuals banget gitu, tapi selalu sertakan keberhasilan diri kalian itu untuk kebermanfaatan banyak orang gitu. Makanya namanya kaya ilmu bermanfaat. Sebenarnya itu adalah doa gitu ya. That's a nice name. Being rich gitu ya, berilmu dan bermanfaat. Yeah. Dan kemudian yang terakhir tentunya percaya deh, kalau kita sudah berusaha gitu ya, even set plan-nya A but we've got a B or somehow we've got nothing gitu ya. Kadang kita nggak mendapatkan hasil apapun, percaya bahwa proses itu penting banget, dan tentunya sertakan Allah, sertakan Tuhan, selalu berusaha untuk percaya sama Dia. Dan terakhir yang paling penting dari semuanya adalah just be happy. True. Bagaimana just be happy? Ternyata penelitian menunjukkan orang-orang yang nggak happy itu adalah salah satunya orang yang mageran. Jadi mereka nggak punya aktivitas olahraga. Pastikan kalian
punya olahraga nih. Wah, saya tuh salah olahraga banget ternyata. Jadi kalau kalian nggak berkeringat, kalau kalian sukanya leye-leye, pasti stress schoolnya tinggi gitu loh. Jadi pastikan selesai dengan diri kalian, pastikan punya habit olahraga, pastikan punya habit suka olahraga, kemudian curious ya, paling penting curious atau penasaran terhadap banyak hal, maka hidup kalian berwarna. Terakhir, hidup cuma satu kali, jadi lakukan hal yang berarti. Sukses bukan pilihan tapi keharusan. Jujur ya, I feel very inspired talking to you for like this So several sessions. inspirational. You're very, very, very inspirational. So thank you, Ka, for Thank you coming so for much. today's episode. It's such a pleasure for us. Such a pleasure. And thank you. Thank you. Bye.